Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sedang memperhatikan beliau sholat. Kemudian Bismillahi masyaallah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Bagaimanakah cara agar kita khusyuk di dalam sholat? Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan al-Asam, beliau adalah salah satu ulama kibar, salah satu pembesar dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada kurun waktu ketiga Hijriah. Dikisahkan beliau pernah ditanya oleh seseorang, bagaimanakah caramu untuk menghadirkan khusyuk di dalam sholat? Kemudian beliau menjawab, dengan cara berdiri dan bertakbir untuk mendirikan sholat. Kemudian saya membayangkan Ka'bah ada di depanku, jembatan Sirat ada di bawah telapak kakiku, surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku, malaikat maut ada di belakangku, dan membayangkan seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memperhatikanku sholat. Dan saya anggap sholat yang saya lakukan adalah sholat yang terakhir bagiku. Saya bertakbiratul ihram dengan menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca bacaan dengan teliti, saya ruku dan sujud dengan menyerahkan puncak kerendahan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sholat karena saya takut kepada Allah dan kemudian saya mengharapkan rahmatnya. Kemudian saya salam dan saya tidak tahu apakah sholatku diterima atau tidak. Masya Allah, inilah yang dilakukan oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan al-Asam. Beliau ketika sholat itu selalu menghadirkan dalam hatinya dan pikirannya itu membayangkan Ka'bah ada di depannya, membayangkan Sirat ada di bawah telapak kakinya, kemudian surga ada di sebelah kanan, neraka ada di sebelah kiri, malaikat pencabut nyawa ada di belakangnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di sedang memperhatikan beliau sholat. Kemudian beliau menganggap sholat yang beliau lakukan adalah sholat yang terakhir baginya. Saat ruku dan sujud, beliau meniatkan membuktikan bahwa puncak kerendahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau salam dan beliau tidak tahu apakah sholatnya diterima atau tidak. Inilah yang dilakukan ulama kita. Semoga kita bisa mengikuti, semoga kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Karena apa? Bagi saya orang awam itu, saya bertaklid kepada mengikuti ulama-ulama yang terdahulu untuk melakukan amalia-amalia yang kita kerjakan. Dengan ilmu maka sebuah amal akan sah. Apabila mengerjakan amal kemudian tidak didasari dengan ilmu, maka banyak yang dirusak, sedikit yang benar. Maka dari ini kita harus belajar ilmu agama kepada guru yang thiqah, kepada guru yang terpercaya. Kita lihat keilmuannya menyambung kepada Rasulullah atau tidak. Yang paling utama adalah dilihat bagaimana dia akidahnya. Apabila akidahnya tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, maka kita ikuti.
Apabila kita melihat seorang yang berakidah mujazim, menyerupakan Allah dari makhluknya, maka kita tinggalkan. Karena akidah yang benar adalah akidah tanzih, akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Tanzih adalah mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluknya. Allah maha sempurna, Allah mempunyai sifat sempurna dan layak baginya, maka Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah bukan di atas langit, bukan di bawah langit, atau di mana-mana. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang biasa saya sampaikan dalam muqaddimah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Allah tidak menyerupai apapun dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Ini sangat jelas bahwa Allah tidak serupa dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak menempat. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena sebelum ada langit, sebelum ada aras, Allah ada. Sebelum ada bumi, Allah ada. Sebelum ada alam semesta, Allah ada. Maka Allah tidak membutuhkan aras, Allah tidak membutuhkan langit, Allah tidak membutuhkan alam semesta untuk dijadikan tempat baginya. Karena sebelum ada itu semua, Allah ada. Setelah ada itu semua, Allah tetap kepada sifatnya, tidak membutuhkan sesuatu apapun. Allah tidak berhajat kepada yang Allah sendiri ciptakan. Allah Maha Esa, Allah tidak membutuhkan sekutu baginya. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan semuanya. Mari kita tauladani ulama-ulama kita terdahulu. Mari kita tauladani sifat Rasulullah. Walaupun tidak semuanya, tapi kita mengikuti salah satu, kemudian bertahap menjadi 2, 3, kemudian seterusnya kita mengikuti. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini sampai ke akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.